subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Kali ini kita review bangunan kos-kosan 2 lantai. Bagaimana selanjutnya? Mari kita cek. Lokasinya ada di tengah pemukiman yang cukup padat, dengan akses jalan yang tidak terlalu besar. Mungkin bisa dikatakan ini hanya gang. Mobil satu berpapasan dengan motor, dengan luas tanah sebesar 120 meter persegi. Hanya 120 meter persegi, jadi tanahnya kecil sekali, sekitar 10 meter kali 12. Pada desain rencananya dapat menghasilkan sekitar 11 kamar tidur, yaitu 6 di lantai 2 dan 5 di lantai 1. Ini sedang proses hendak masuk finishing. Dinding sudah masuk tahap pelamir semua. Untuk akses tangga ke lantai 2 kita letakkan di sisi luar. Ini masih berantakan sekali lokasinya, jadi akses tangga kita tempatkan di sisi luar. Kemudian ini nanti area untuk parkir. Rencana parkir hanya untuk motor, jadi bisa nampung 15 motor. Posisi tanah berada di lahan yang hook atau 2 muka. Sebelah sini menghadap arah barat, sementara mukanya menghadap arah selatan. Ini kalau kita lihat dari tampak samping dari arah barat, lokasinya berada di lingkungan kampus. Kalau yang di Jogja pasti tahu, di daerah Seturan. Untuk bukaan-bukaan jendelanya kita bikin besar-besar. Jadi bangunan ini mundur dari jalan kurang lebih 1,5 meter untuk sisi barat dan 1 meter untuk sisi selatannya. Sebenarnya ini ya kalau menurut IMB melanggar garis sempadan, tapi IMB-nya sudah terbit dan ada pelanggaran itu didenda. Karena kalau kita mengikuti GSB-nya, tentu sisa tanah yang bisa dimanfaatkan jadi sisa sedikit. Kalau dikurangi 1 meter samping, 1 meter depan saja sudah hampir 25 meter persegi. Apalagi kalau 2 meter, berarti sisa tanah hanya tinggal 75 meter persegi. Jadi ownernya lebih memilih untuk membayar denda. Kalau ada yang tanya untuk fasadnya, kita pakai permainan bata tempel dengan bata blocking sebagai hiasan. Bata bloknya ini kita susun timbul keluar sebagai hiasan, jadi kesannya seperti 3D nanti. Semua main bata blok dan bata expose. Untuk ukuran kamar-kamarnya 3x3 plus 1,5 x 1,5 untuk kamar mandi dalam. Kebetulan ini kos eksklusif, jadi semua ada kamar mandi dalamnya nanti. Kalau kita lihat seperti ini 3x3, dan itu untuk kamar mandi dalamnya. Saat ini sedang proses instalasi listrik, pelamir dinding, dan plumbing, persiapan plumbing.
seperti ini bata yang dipakai untuk di fasad. Jadi ini bata terakota atau bata tempel. Ini bata bloknya, atau orang biasa sebut juga bata press. Jadi dia sisinya halus semua, siku bentuknya. Kalau ada pertanyaan, kira-kira berapa mas income dari kos-kosan ini nantinya? Kalau kita memperkirakan, jika kamar diasumsikan 1,5 juta saja per bulan, kurang lebih dapat menghasilkan 16.500.000 dalam 1 bulan jika asumsi 11 kamar terisi penuh. Berarti balik modalnya lama dong mas. Oh iya, memang kalau kos-kosan memang nggak bisa cepet. Jadi kalau kita berhitung balik modal kos-kosan 7 tahun itu sudah sangat bagus. Namun normalnya umumnya pasti di atas 7 tahun dan tidak lebih dari 9 atau 10 tahun. Bagaimana mas kalau kos-kosan supaya bisa balik modal di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun? Bisa saja, asal pembangunannya bisa dijalankan dengan sangat-sangat efisien dan murah. Dan yang paling penting, harga tanahnya harus sangat-sangat murah dengan nilai jual kamar yang tinggi. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semua berukur kemungkinan dan berukur potensi. Cantik kan? Dari permainan bata-bata aja ini yang bikin daya tarik nanti. Kita bikin kesannya industrial tapi tetap nyeni. Ini nanti kaca-kaca besar semua. Jadi di atas sana sampai ke bawah sini ini kaca besar semua. Jadi memang bukaan-bukaan udara dari setiap kamarnya diperhatiin semua. Di setting sangat-sangat sehat sekali. Seperti ini bisa kita lihat kamarnya, jendelanya besar sekali. Jadi nggak pengap. Nah untuk daknya kita pakai dak panel Citycon. Kenapa nggak dicor mas? Ya kita bisa lihat di sini jalannya tidak bisa masuk ready mix, jadi memang tidak memungkinkan untuk ngecor dengan ready mix. Kalau gitu kenapa nggak dicor konvensional aja mas? Kalau dicor konvensional, selain tempat juga tidak memadai untuk material dan alat molen, juga tidak homogen di campurannya. Jadi saat ini aplikator lebih memilih bondek dan dak panel atau ready mix. Selain lebih cepat, lebih efisien, juga lebih solid. Lantas dak panel ini apa kuat mas? Sudah ada uji SNI-nya setahu saya, karena dia juga marketingnya melampirkan uji SNI, walaupun secara perkuatan memang di bawah sedikit daripada dak konvensional, tapi cukup lumayan. Sudah pernah saya ulas di video sebelumnya, kalau tidak salah maksimum loadnya sekitar 500 kg per meter. Sementara kalau tidak salah dak konvensional itu kurang lebih 600. Ya beda-beda tipis. Dari segi harga, apakah lebih murah dak panel mas? Tidak juga, nggak selalu. Seperti ini jatuhnya lebih mahal dak panel. Jadi tidak berarti dak panel itu lebih hemat. Di situasi dan kondisi tertentu, dak bondek dengan cor-coran single layer bisa jadi lebih hemat. Jadi tergantung lokasinya, memungkinkan atau enggak. Banyak aspek pertimbangannya. Gimana? Minat punya kos-kosan eksklusif? Untuk passive income Anda selama hidup? Buat yang di Jogja, untuk jasa pembangunannya bisa hubungi kami
Buat yang di luar Jogja, bisa hubungi kami untuk desain perencanaannya. Sampai di sini dulu. Nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.